Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah lanjutan dari topik GGMI, yaitu Gerakan Guru Melek IT. Bapak Ibu guru, harus diakui tidak semua para pendidik itu sudah menguasai IT. Nah, masih banyak Bapak Ibu guru, rekan-rekan pendidik kita yang belum terbiasa menggunakan laptop, komputer, serta aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya, termasuk Microsoft Excel. Dengan topik GGMI ini, mudah-mudahan bisa sedikit membantu dan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang ingin menguasai Microsoft Excel. Nah, makanya di video kali ini pembahasan kita akan fokus mengenai dasar-dasar Microsoft Excel ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebagaimana yang kita tahu, Microsoft Excel itu merupakan bagian dari Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah data berupa angka. Nah, tentunya sangat bermanfaat sekali ya untuk menunjang pekerjaan kita. Tidak terkecuali dengan pekerjaan sebagai seorang pendidik ya. Dengan Microsoft Excel, Bapak Ibu guru bisa membuat banyak hal seperti membuat daftar hadir, membuat daftar nilai siswa, juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, kita awali pembahasan dasar-dasar Microsoft Excel ini dengan mengenali terlebih dahulu Microsoft Excel itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan mempraktekannya dengan menggunakan Microsoft Excel 2010. Nah, mari kita buka atau jalankan aplikasi Excel ini. Bapak Ibu bisa menjalankannya melalui shortcut pada tampilan desktop ini, atau Bapak Ibu bisa temukan di sini di menu Start. Ya, di menu Start bisa Bapak Ibu temukan di bagian atas ini apabila sudah pernah dibuka atau dijalankan sebelumnya, atau Bapak Ibu bisa gulir ke bawah dan cari folder Microsoft Office ya. Nah, di sini Microsoft Office kita klik. Nah, kemudian di sini ada Microsoft Excel. Kita bisa lewat sini ataupun melalui desktop yang ini ya. Oke, bebas yang mana saja, kita buka saja. Nah, ini adalah tampilan atau interface dari Microsoft Excel 2010. Oke, Bapak Ibu, pertanyaannya kenapa kita harus mengenalinya terlebih dahulu? Agar kita bisa menggunakan Microsoft Excel ini dengan mudah dan lancar, tentunya ya kita harus kenali dulu gitu ya bagian-bagiannya, fungsi-fungsinya dan segala macamnya. Untuk itu kita mulai dengan mengenali dulu tampilannya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan di bagian atas ini itu ada beberapa tombol ya, tombol icon kecil. Nah, ini disebutnya dengan Quick Access Toolbar gitu. Jadi ada beberapa menu yang kita bisa akses secara cepat di sini di bagian atas ini. Nah, kemudian di bagian tengah ini ada judul atau nama dokumen Excel yang kita buka. Nah, di sini ada book 1. Secara standar ketika Microsoft Excel ini baru dibuka, maka dia akan menampilkan judul book. Ya, bisa book 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Terkecuali kita sudah pernah simpan dengan nama file tertentu, maka di sini akan tertera nama file yang kita simpan tersebut. Nah, di bagian sebelah kanan di sini ada 3 tombol. Yang ini adalah tombol minimize ya, untuk menyembunyikan tampilan lembar kerja ini gitu ya, untuk menutup istilahnya gitu. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian untuk membukanya bisa Bapak Ibu klik lagi di sini di baris taskbar ini. Nah, selanjutnya yang di bagian tengah ini itu adalah restore down. Ya, restore down itu untuk mengecilkan tampilannya. Nah, seperti ini. Untuk memaksimalkan lagi, kita klik lagi tombol yang tadi ya, tombol maximize. Nah, yang terakhir yang ini, yang simbolnya X itu adalah tombol close untuk menutup lembar kerja Excel yang kita buka. Selanjutnya di bagian di bawahnya yaitu baris tab menu gitu ya. Ini tab menu. Secara umum itu terdiri dari tab file, kemudian ada home, di sini ada menu ya. Kalau yang tidak ada menu biasanya langsung ke insert. Kemudian ada page layout,
ada tab menu formulas, tab menu data, tab menu review, tab menu view, dan developer bagi yang sudah diaktifkan. Nah, namun secara standarnya itu biasanya nyampe ke tab view doang. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya itu ada deretan tombol ribbon ya, tombol ribbon. Nah, ini area ini Bapak Ibu ya, ini disebut dengan ribbon. Nah, di baris ribbon ini, di lembar ribbon ini, itu terdiri dari tombol-tombol atau buton begitu ya. Dari setiap menu ini memiliki tombol ribbon masing-masing. Tombol-tombol ribbon ini berfungsi untuk menjalankan perintah gitu ya, menjalankan perintah untuk mengolah data dengan masing-masing fungsi yang berbeda-beda. Untuk lebih jauhnya, fungsi dari masing-masing tombol ribbon ini nanti akan kita bahas sambil berjalan saja ya. Nah, di bawah baris ribbon ini, di bawah lembar ribbon ini ada dua kotak ya. Ya, kotak pertama biasanya ada tulisan A1, B1, A2 dan sebagainya. Ini disebut dengan name box atau kotak nama. Nah, name box ini menampilkan alamat sel yang aktif. Nah, contoh, ketika selnya ada di sini, di pojok ini, di pojok kiri sebelah atas, maka name box-nya atau kotak namanya itu bertuliskan A1. Artinya sel yang aktifnya ini berada pada kolom A baris ke-1. Nah, jadi alamat sel ini tempatnya adalah sel A1. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini adalah formula bar. Nah, formula bar ini menampilkan isi atau nilai atau data yang ada pada masing-masing sel. Nah, contoh kita tulis di sel A1 ini huruf A, maka di sini akan tampil. Nah, selain kita bisa menulis langsung pada selnya, kita juga bisa menulisnya di formula bar ini. Gitu. Nah, misalkan kita ganti dengan huruf B, kita tulisnya bukan di selnya tapi di formula bar, ini bisa. Nah, tinggal kita ketik B kemudian enter. Nah, seperti itu. Formula bar ini berfungsi juga sebagai alat bantu ketika kita menuliskan formula yang panjang gitu ya, rumus yang panjang. Apabila sel atau kotak yang menjadi tempatnya itu kecil begitu ya, agar dapat mudah dilihat, maka kita bisa menuliskan di sini gitu. Atau misalkan kita tuliskan kata-kata seperti ini. Kalau kita melihat dari sini kan tidak terlihat semua gitu kan. Nah, maka dengan adanya formula bar ini kita bisa lebih mudah untuk melihatnya dan mengeditnya gitu. Oke. Selain formula bar, selanjutnya di sini di bagian bawah ada deretan huruf kapital mulai dari A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Huruf ini merupakan nama masing-masing kolom gitu. Nah, yang dimaksud kolom ini adalah area dari atas ke bawah. Masing-masing hurufnya itu disebut kolom. Jadi yang ini tuh kolom A namanya, yang ini kolom B, yang ini kolom C, D, E, F, G, H dan seterusnya. Selain kolom, di sampingnya ini, di bagian kiri samping ini, yang vertikal ini ada deretan angka yang mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya ke bawah. Nah, deretan angka ini disebut baris begitu ya. Jadi baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, atau istilahnya ini row. Row ke-1, row kedua, row ketiga. Jadi ada kolom, ada row, ada kolom, ada row gitu ya. Selanjutnya di dalam area ini kan ada kotak-kotak nih, ada kotak-kotak ya. Seperti tadi yang sudah disebutkan sebelumnya, kotak ini disebut sel, Nah, sel ini merupakan bagian terkecil dari area ini. Nah, sel ini ada namanya gitu ya. Masing-masing sel itu ada namanya. Ini namanya sel A1, ini B1, ini sel C1, ini sel D1. Nah, namanya ini merujuk kepada pertemuan antara kolom dengan row gitu. Seperti ini, di pointer yang aktif ini kan kita berada pada kolom D dan adanya di row ke-1 atau baris ke-1. Maka pointer ini posisinya berada di D1. Nah, seperti itu. Jadi bagian-bagian kotak-kotak kecil ini disebut dengan sel.
Selain sel, ada istilahnya juga rank. Nah, selain sel, istilahnya juga ada yang disebut dengan rank. Nah, rank ini adalah kumpulan dari beberapa sel. Nah, contoh kita blok dari sel A1 sampai dengan B1. Nah, ini disebut rank. Rank A1 sampai B1. Akan tetapi, rank juga bisa hanya terdiri dari satu sel. Jadi, satu sel ini itu sudah termasuk rank. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau sel itu hanya satu kotak kecil, sementara rank itu bisa lebih dari satu kotak kecil. Dan jangan lupa, satu sel pun itu bisa masih disebut dengan rank. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, selanjutnya di bagian kanan yang vertikal ini itu ada scroll bar ya. Nah, ini biasanya sebagai alat bantu untuk menggulir ke atas ke bawah. Sementara yang di bawahnya ini, yang bagian ini itu untuk menggulir dari kiri ke kanan. Apabila area lembar kerja ini sudah terisi data yang cukup banyak misalkan, kita bisa menggunakan ini untuk menggulirkan ke atas ke bawah, dan yang ini untuk menggulirkan ke kiri atau ke kanan. Kemudian masih di bagian bawah ini, di sini di sebelah kiri itu ada beberapa tombol ya. Ini disebut dengan tombol sheet atau lembar gitu ya. Kalau Microsoft Excel 2010 itu ketika pertama kali Bapak Ibu buka Microsoft Excel-nya, biasanya secara bawaannya itu akan menampilkan 3 sheet gitu ya. Sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, sheet ini adalah lembar kerja. Jadi dari satu workbook ini ya. Jadi file Excel ini disebut dengan workbook ya. Jadi file Excel ini kan disebut dengan workbook. Nah, workbook ini terdiri dari sheet. Nah, dari lembar-lembar gitu. Sheet juga bisa disebut dengan worksheet. Nah, lembar kerja. Nah, lembar kerja ke-1, lembar kerja ke-2, dan lembar kerja ke-3. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, nama sheet ini kita bisa ubah gitu ya, bisa custom, bisa edit sesuai dengan keinginan kita. Namun, masing-masing sheet ini tidak bisa menampilkan nama sheet yang sama. Nah, contoh, misalkan sheet ini kita beri sheet ke-1 ya. Kemudian ini kita beri sheet 1 juga, maka dia akan menolak gitu. Jadi nama sheet ini tidak boleh sama gitu ya. Selain bisa diubah namanya, sheet ini bisa kita kurangi, bisa kita hapus dengan cara klik kanan di sini, kemudian kita tekan tombol delete, dan juga bisa ditambah dengan cara mengklik ininya nih, simbol ini, insert worksheet. Nah, bisa ditambah sesuai dengan keinginan kita, berapa jumlah lembar kerja yang kita inginkan. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di bagian kiri ini, di sini ada tombol untuk merekam makro ya, untuk merekam makro. Apabila Bapak Ibu nanti sudah memahami Microsoft Excel lebih jauh, nanti akan kita coba untuk menjalankan atau memanfaatkan fungsi dari tombol ini untuk merekam kode-kode makro. Dan kita akan coba membuat beberapa aplikasi sederhana ya. Biasanya makro itu berhubungan dengan sistem aplikasi. Oke, gitu. Nah, selanjutnya di bagian sebelah kanannya di sini ada area untuk mengatur tampilan ya. Untuk mengatur tampilan di sini ada 3 tombol. Ada tombol normal, jadi untuk menampilkan normal seperti ini. Ada juga tampilan page layout. Ketika Bapak Ibu memilih ini, maka tampilannya itu akan berubah seperti kertas ketika kita print gitu ya. Nah, di sini. Kemudian di sini ada satu lagi page break preview. Nah, dengan menampilkan ini, Bapak Ibu, syaratnya Bapak Ibu harus sudah mengetikkan data di sini ya. Nah, coba kita ke sheet yang pertama yang sudah ada datanya. Nah, ini kita klik lagi ini nih, page layout. Nah, maka di sini akan muncul garis seperti batas begitu, seperti batas area yang mengelilingi data yang kita sudah inputkan. Nah, batas ini disebut dengan page break preview. Page break preview ini bisa juga berfungsi sebagai penunjuk batas dari setiap halaman gitu. Nanti untuk lebih memahaminya kita akan bahas sambil berjalan ya di video.
Jika tidak terbahas di video kali ini, nanti akan kita bahas di video-video yang akan datang. Nah, kemudian di sebelah kanannya lagi di sini ada persentase ya, persentase tampilan ini. Di sini ada angka 115. Nah, pada standarnya ini tampilannya harusnya 100. Nah, seperti ini. Tampilan standarnya ini biasanya 100. Nah, kita bisa atur tampilan ini apakah mau besar atau kecil gitu ya. Bisa menggunakan tombol yang ada persentasenya, atau kita bisa memanfaatkan ini nih, scroll ini di bawah ini. Ini ada simbol min dan plus dan ada tombol di tengah-tengahnya. Jika kita ingin mengecilkan tampilannya, kita bisa klik di sini. Nah, atau bisa klik di simbol plusnya untuk membesarkan. Atau kita bisa tekan di sini memanfaatkan tombol di tengah ini. Pada keadaan ditekan, kita bisa gulir ke kiri untuk mengecilkan dan ke kanan untuk membesarkan. Atau kita juga bisa mengatur zoomnya ini ya, dengan cara mengubah nilai persentasenya. Untuk mengubahnya, kita tinggal klik di sini, kemudian kita pilih persentasenya yang mana yang akan kita pilih, yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, misalkan kita akan tampilkan dengan skala 200%. Setelah kita klik di persentase yang diinginkan, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan dengan skala 200%. Nah, seperti itu pemirsa ya. Nah, itulah Bapak Ibu penjelasan singkat tentang tampilan lembar kerja Excel atau tampilan buku kerja Excel. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mengawali materi-materi yang lain tentang dasar-dasar Microsoft Excel. Nah, apabila Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan komen di kolom komentar video ini. Juga Bapak Ibu bisa memberikan topik untuk bahasan Excel yang lain untuk di video selanjutnya. Nah, terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.